Halo teman-teman, nonton setia official YouTube channel Karoseri Adi Putro. Kembali lagi bersama aku, Adit. Di video kali ini kita mau melanjutkan perjalanan kita. Kalau di video kemarin kita udah naik bis klasik buatan Karoseri Adi Putro tahun 2002. Sekarang kita punya barang yang lebih klasik lagi, lebih antik lagi, dan kondisinya bener-bener apik gitu loh. Nah ini kita bakal rasakan langsung ya, experience. Nanti kita mungkin bakal jalan-jalan ya. Jadi teman-teman wajib banget sih untuk tonton video ini sampai selesai. Dan buat yang belum subscribe, yuk klik tombol subscribe-nya sekarang juga. Dan jangan lupa nih teman-teman, nyalain loncengnya, like video ini, dan bagiin ke seluruh sosmed teman-teman. Supaya seluruh Indonesia tahu nih, kalau mobil antik buatan Karoseri Adi Putro se-original ini masih ada loh di Indonesia. Oke? Ditonton sampai selesai ya teman-teman. Nah, teman-teman, sekarang kita mau ngobrol-ngobrol bareng owner dari mobil antik ini nih. Langsung aja kita panggil ya. Ini dia Mas Andre. Monggo Mas, di sebelah sini Mas. Halo Mas, halo. Selamat pagi. Kita ada di Garut ya nih. Selamat pagi, ya betul di Garut. Selamat pagi dari Garut, dan beliau ini adalah owner dari mobil, apa nih kita nyebutnya? Colt ya? Colt T120 ya? Colt T, ya betul. Sebenarnya ini mobil Bapak sih Mas. Mobil Bapak, oke. Cuman saya yang urus, saya yang pegang lah intinya gitu. Ini sekarang Mas Andre kegiatan sehari-harinya apa nih Mas? Saya tuh ada buka tempat detailing, sambil jualan lah mobil satu-satu gitu. Wah, cocok nih. Tapi yang ini nggak dijual Mas. Oh, nggak dijual ya? Nggak dijual ya teman-teman ya? Ini kita udah warning dari awal nggak dijual. Jadi teman-teman bisa nikmatin lewat video ini aja nih. Nah ini awalnya gimana nih Mas? Kok bisa nih kepikiran ngambil unit kayak gini nih Mas? Jadi gini Mas, ceritanya bapak saya tuh dulu bekas supir omprengan. Mungkin kalau sekarang tuh travel Mas. Nah dia tuh mungkin mainannya dulu ini, idam-idamannya tuh Colt T. Nah, dan bapak saya itu memang fanatik dengan karoseri Adi Putro. Dari dulu Adi Putro kalau bikin karoseri nggak pernah main-main gitu kan. Iya. Dari joknya, kualitas bodi segala macam. Akhirnya kita nyari-nyari sampai mungkin bisa dibilang setengah Indonesia Mas. Wes, gokil. Setengah Indonesia. Kalimantan sana kita nggak cari. Pulau Jawa, Sumatera kita sudah cari. Dan memang ketemunya ini waktu itu di daerah Jawa Timur. Jawa Timur. Dibeli sama temennya Bapak di Bandung. Sudah diincar dari Jawa Timurnya. Cuman keduluan sama teman Bapak di Bandung. Akhirnya Bapak juga sempat beli mobil-mobil lain, Adi Putro juga. Tapi memang interiornya nggak sebagus yang ini. Nggak se-original yang ini. Akhirnya kita putusin buat rayu. Akhirnya dapatlah mobil ini. Terus memang kondisi awalnya memang sudah lurus seperti ini. Cuman interiornya itu benar-benar original Mas. Oke. Jadi kita cuman repair di body. Intinya restorasi body lah ya. Yes. Mungkin kan 80, sekarang 2023. Yes, 42 tahun. Nah, 42 itu dia. Tahun. 42 tahun dengan cat original Mas waktu itu. Kita dapat cat original. Akhirnya kita restorasi ulang ya, jadilah seperti ini Mas. Ini yang kita pertahanin. Ada beberapa yang mana ya? Pokoknya ada yang masih original Adi Putro, yang belakang kalau nggak salah. Ini memang kita udah susah banget. Ini disamain banget, bener-bener pengen fontnya ya. Font Adi Putronya kita cari segala macam sampai stiker-stiker gini juga kita bikin lagi ulang. Ini bapak saya bangga banget sama Adi Putronya itu. Waduh, terima kasih. Nah ini berarti kalau untuk eksterior ini catnya sudah hasil repaint. Repaint ini kalau Mas nanti ketemu deh Bapak. Ini yang ngerjain dari awal sampai akhir Bapak saya sendiri. Luar biasa teman-teman. Dikerjakan langsung sama ownernya loh. Ini satu momen yang apa ya menurutku ya, benar-benar amazed ya. Karena
Zaman dulu ini jadi mobil idamannya Bapak. Betul. Dan sekarang, jadi mungkin bisa kita bilang satu-satunya yang masih se-original ini, semulus ini kondisinya di Indonesia. Luar biasa. Ini berarti tahun 81? 81, ya. 42 tahun umurnya. Ini yang berapa cc nih, Mas? Yang 1300. 1300 cc ya. Kita bisa 1300. lihat teman-teman di sini khas dari desain Adiputro ya. Lampunya bulat 2, kemudian lampu sennya yang kayak gini. Cakep banget sih, Mas. Asli. Ini nggak dijual loh, teman-teman. Jangan ada yang nanya-nanya berapa harganya ya. Nanti, Mas, ini lebih istimewa kalau kita duduk di dalam. Masuk ke dalam mobil ini, vibes-nya kayak di rumah. Vibes-nya kayak di rumah ya? Udah joknya empuk, tekstur-tekstur kainnya juga udah top juara emang. Nice. Tahun 80-an Adiputro udah bisa bikin sebagus ini, juara sih memang. Aduh. Kita lihat keliling-keliling dulu kali ya, Mas ya? Boleh, Mas. Ini di pintu depan ada logo Adiputro. Ini untung nih. Ini nggak tahu siapa yang bikin, intinya ada yang jual. Oke. Mungkin favorit itu karoserinya kan. Iya, sampai betul. ada yang bikin stikernya segala macam kan. Kalau ini bannya velgnya masih original. Velg original, dopnya original. Dopnya original. Dengan profil ban yang standar. Standar ya? Standar, Mas. Nggak dineko-neko. Kita coba buka nih. Boleh. Waduh, enak banget sumpah handle-nya. Tuh, ditutup juga nyedot gitu loh, teman-teman. Kita coba nih. Tuh kan. Jos, asli. Nah, ini bagian pintu depannya. Loh, ini begitu dibuka, teman-teman. Asli. Cakep banget nih. Nah, ini seatnya, teman-teman lihat deh. Warnanya itu mewah banget, Mas. Asli, ya, Mas. Pokoknya untuk tahun 80-an bisa dibilang ya mungkin sampai sekarang sih karoseri Adiputro masih favorit banget, Mas. Iya. Ini cakep banget. Ini, Mas. Ini cetakan-cetakan Adiputro, Mas. Nanti boleh di mungkin nanti kita lihat pakai footage ya. Sebelah sini nih ada cetakan dari Adiputro, ada kantongnya. Nah, ini nggak tahu fungsinya zaman dulu apa nih, buat simpan apa gitu kan? Mungkin buat majalah kali ya, koran ya kan. Dulu belum ada gadget ya, Mas. Belum. Orang masih pada baca koran, tabloid, novel sebelah sini. Kemudian ini buat kacanya ya. Kaca. Wah, kayak gini teman-teman. Ini nggak ada istilah macet, Mas. Nggak ada istilah rusak. Iya loh. Nggak ada istilah rusak nih. Ini aku puter ya, teman-teman. Ini tuh lancar. Tuh. Terawat ini luar biasa. Ini boleh tahu kira-kira habis berapa, Mas, buat restorasi? Restorasi itu kita sudah nggak hitung angka ya, Mas. Oke, luar biasa. Ini Bapak tuh dia kerjainnya dengan sepenuh hati mungkin, Mas. Jadi kalau apapun yang dikerjakan sepenuh hati, jadi kita udah nggak hitung materi, nggak hitung waktu, nggak hitung capeknya juga nggak. Malah yang saya larang-larang. Kadang-kadang ngerjain mobil ini sampai kelewat malam, Mas. Jam 8, jam 9 itu masih ngoprek. Malah saya Pak, udah berhenti, Pak. Berhenti, jangan diterusin. Jangan diforsir lah. Tapi malah enjoy gitu kan, enjoy ya. Ya. Ini saking suka dengan call, itu satu. Kedua, memang impiannya memang karoseri Adiputro. Sudah pas dapet, ya udah nggak ada beban. Intinya bener. sampai malam juga ini kerjain sendiri, Mas, semua. Bongkar, pasang, cat, dempul. Kebetulan memang Bapak dulu kan sempat kerja di tempat body repair. Oke. Jadi menguasai. Menguasai memang. Iya, jadi nggak serta-merta, wah, gara-gara dapet call cat sendiri. Nggak, memang basicnya udah basic bengkel sih dari dulu. Nah ini teman-teman, kita dapat quotes baru nih. Ketika kita melakukan sesuatu dengan sepenuh hati, kita nggak akan menghitung materi, tenaga, dan segala macam effort yang sudah kita keluarkan demi hasil yang sebagus ini. Dan yang terpenting, kita selalu enjoy di setiap prosesnya. Ini quotes baru nih dari Mas Andre, luar biasa. Ini pintu depan tengah. Ya, pintu tengah ya. Iya, pintu tengah. Nah, wih, enak banget teman-teman. Enak, Mas. Karet-karetnya semua masih dep. Oh iya loh, nih karetnya. Gimana Mas? Tahun 80-an, Mas. Mungkin
Kalau di Alphard ini tipe yang premium, Mas. Ya, benar. Jadi di plafon ada lampu. Lampu. Di door trim juga ada lampu, Mas. Aha. Nanti nyalain aja, Mas. Kita coba nanti. Coba nanti ya. Ini loh, langsung kelihatan ada lampu ambient light Nah, di door ambient light trimnya. lah. Kerennya gitu Keren ya. banget, dipadukan sama kulit nih ya di Ya, bagian bawahnya. kulit dengan ciri khas pres-presan Adi Putro, Mas. Ini Mantap cuman banget. karoseri Adi Putro nih yang punya presan-presan gini zaman dulu tuh. Keren. Aku speechless loh ngeliatnya loh. Karena ini mobil ini lahir, aku belum lahir, teman-teman. Sama, Mas. Masnya juga belum lahir. Sama. Gokil sih, gokil. Ada apar juga. Ini kalau apar tambahan lah ya. Tambahan lah. Tambahan ya. Keren. Ini masih ori banget bagian dalamnya. Nanti kita coba nyalain ya lampu-lampunya supaya lebih kelihatan mewahnya. Very nice. Ini kapasitas berarti 6 orang bisa muat ya, Mas ya? Berarti di belakang tuh 4. Oh, bisa hitungannya 4 ya? 4. Nah, orang lawan 4. Di tengah 3. 7, Mas. 7 7 di sini. depan 2, 9. Depan 2 9. Tapi orang bapak saya dulu waktu zaman narikin penumpang 15 sampai 20 orang. Nggak kebayang kan di dalamnya gimana tuh, Mas? Iya. Emang ya kalau misalnya udah suka gitu ya. Keren sih. Ini ya gimana? Ini Adi Putro ini sebenarnya bukan bikin karoseri, Mas. Saya bilang ini bikin karya seni sih, Mas. Karya seni. Soalnya enak banget gitu dilihatnya, seirama sama lekukan body, bentuk depan, bentuk belakang, nat juga dia Natnya detail. detail. Ini teman-teman lihat tahun 1980-an udah seperti ini lekukannya, semulus ini. Ini menandakan bahwa kita memang selalu mengutamakan desain, teman-teman. Gitu. Dari Proper design, Mas. Proper design. Gitu loh. Dari pendiri kita, founder kita Bapak Simon Jetro-Kusumo itu sudah visioner gitu. Bahwa ke depannya mobil ini akan jadi bagus dengan desain seperti ini. Nice banget. Nah ini kita lihat belakang nih, Mas. Oke, Mas. Gimana, Mas? Oke, Mas. Mas. Nah ini, wah bagasinya nih masih bisa berarti ya? Masih, Mas. Ini, nah, tuh. Wih, enak banget nih. Ini Gini teman-teman. Ini nggak tahu zaman dulu masukin koper masuk nggak ya, Mas? Masuk sih, Mas. Masuk ya. Kopernya kan nggak terlalu gede lah ya. Pokoknya nih, Mas, tutup. Berat. Oh. Masih enak loh. Enak banget. Engselnya betul. keren. Nah Engselnya. ini ada yang menarik nih, Mas. 168. Ada makna tersendiri nggak nih, Mas? Ya, itu kalau kita orang suka angka sih, orang pasti suka angka 168. Kebetulan ini mobil masih sering jarak jauh loh, Mas. Oh, oke. Bapak saya kemarin touring ke Jogja pakai mobil ini. Ke Jogja. Nah, ini kemarin Wow. ada salah satu acara otomotif. Aha. Kita ke Pangandaran. Pangandaran yang jalannya belok-belok. Iya, ke pantai pakai mobil ini. Sangat. Saya bilang, Pak, pakai towing aja biar nggak usah capek. Tapi kan, walaupun ini mobil nggak ada AC. Benar. Originalnya memang nggak ada AC. Dia enjoy, mau Feel Pak. gitu ya. Nah, gitu. Kita nggak bisa larang-larang. Udah deh, jangan dipakai atau apa. Makanya dari mesin, suspensi, semua saya perhatikan. Soalnya orang tua saya yang pakai sendiri, Mas. Iya, betul. Repot nanti kalau ngedadak remblong gitu kan. Betul. Namanya mobil tua kan. Memang Betul. intinya perawatan itu harus maksimal, Mas. Saya daftar, orangnya kenal, dikasihnya angka pas banget 168. Ini juga tahun depan rencana nopolnya mau saya ganti. Ganti ya, yang Iya. mirip-mirip angka, ada angka 1, ada angka 6, ada angka 8. Angka 8. Jos. Luar biasa. Nih, nah Mas. Oh, yang ini nih. Nah, yang ini malah yang masih original tuh yang belakang. Kiri kanan ini ya Masih berarti original. ya. Ini pun iya. kalau lihat bopangannya tuh masih bawaannya sih semua sih. Oh, wow, ini masih bawaannya. Nah, Mantap kan nih teman-teman. zaman-zaman tahun 80-an udah ada apa ini? Defogger kan? Iya. Ini kalau di mobil-mobil sekarang cuma di mobil mewah aja, Mas. Iya, benar. Avanza udah nggak ada nih. Masa nggak ada ya? Iya loh, aku ngeliat detailnya asli sih. Untuk tahun 80-an ini benar-benar futuristik ya. Luar biasa. Ini kalau knalpotnya di bagian sini. Ya, Very knalpotnya di nice. kiri, bempernya Ini chrome benar-benar memang chrome. sudah ada beberapa penyok-penyok dikit. Ya, Kita udah itu wajar lah ya. kalau kita masih bisa pesan ke Adi Putronya, kita pesen. Mas. Aduh, sayangnya nih ya teman-teman ya. Untuk produksi di karoseri Adi Putro ini sekarang paling kecil ya Mas ya, itu di Elf. Elf ya. Jadi ya memang kita nggak bisa melupakan sejarah langsung ya.
Maksudnya kita kan dulu produksi minibus. Nah sekarang kita tetap produksi minibus, cuma ya minimal di Elf gitu. Jadi nggak cuma bis besar aja, nggak kok. Adi Putro sekarang bisa bikin minibus Elf tapi minimal. Oke, Mas. Mungkin siapa tahu kedepannya ada rezeki. Kedepannya ada rezeki, nanti mungkin nggak ambil Elf, Mas. Kita ambil bis aja, Mas. Wah, menarik. Amin, amin. Di pameran Gias itu bis Adi Putro itu bikin kita nggak mau keluar dari bis, Mas. Pengennya di dalam bis terus, Mas. Amin. Kita doakan semoga ada rezeki nih buat Mas Andre. Kita lihat sebelah sini, Mas. Iya, Mas. Nah, ini. Sebelah sini tangki pengisian bensin ya, Mas ya? Betul. Zaman-zaman dulu belum ada buka tutup, Mas. Iya. Masih ada kuncinya di situ tuh, Mas. Kuncinya langsung di sini. Ya. Mantap. Mulus banget, Mas. Bagian sampingnya. Lurus, Mas. Lurus. Ini memang bukan sekedar pengerjaan yang bagus aja sih ya, Mas. Memang basic mobil ini kekokohan karoserinya itu bener-bener top gitu, Mas. Kalau kadang-kadang memang mobil ini nggak nutup kemungkinan kemarin ada beberapa bagian yang kropos. Oh iya, iya. Tapi nut-nut mobil ini nggak ada yang berubah, lurus terus semua. Intinya itu. Tulangan-tulangannya itu lurus semua gitu kan. Nggak, jadi memang zaman-zaman dulu, mungkin zaman sekarang lebih niat lagi, Mas. Tapi ini udah niat banget bikin karoserinya. Udah sebagus ini, sekokoh ini, 40 tahun masih berdiri, Mas. Ya kan? Iya. Bahkan kalau misalnya apa ya, Mas tahu mungkin ini sekedar cerita ya teman-teman ya. Bapak founder kita, Pak Simon Jetro-Kusumo, itu terlibat langsung, Mas, di produksi, Mas. Jadi beliau bukan sekedar owner, tapi bener-bener ngerjain langsung. Ikut ngerasain ya, Mas? Ikut ngedempul-dempul. Itu luar biasa founder kita, Mas. Mungkin ini salah satu buah tangannya mungkin beliau juga. Desainnya ya? di beliau juga, betul. Iya. Nah ini teman-teman, pintu drivernya, pintu depannya, waduh. Nah, kalau ini dashboard, setir, semua original ya. Ini yang nggak bisa ini, Mas. Apa itu? Ini bahan joknya ini kan kita kalau nyari juga nyari di mana, Mas? Iya, ini original semua. Ini nut-nutnya juga semua original semua. Jadi memang perawatannya harus ekstra ya, teman-teman. Kalau asal-asalan gitu, yang ditakutkan adalah rontok ya. Nah, betul. Jadi kita nggak cuci, maksudnya nggak cuci yang gimana gitu lah. Intinya kita bersihin pelan-pelan, nggak pakai obat kimia, nggak apa. Takutnya memang kain yang sudah 40 tahun ya, Mas. Iya. Malah jadi sobek lah atau apalah. Ini ausnya juga aus karena pemakaian. Karena pemakaian. Betul. Itu kayak tadi Bapak datang ya? Gimana Bapak datang nih. Boleh ngobrol kali ya? Boleh. Bapak juga ya? Boleh. Nah, teman-teman, sesuai janjiku tadi, kita bakal panggil Pak Ilin. Beliau merupakan owner ya, ayah dari Mas Andre. Yang tadi kita udah tanya-tanya sedikit. Kita mau memperdalam lagi nih. Apa sih experience dari Pak Ilin tentang mobil klasik Colt T120 buatan karoseri Adi Putro ini? Mangga Pak Ilin. Ya, ini luar biasa, ini dia sosok dari ownernya. Boleh berdiri di sini Pak Ilin. Sehat Pak Ilin? Iya. Alhamdulillah. Ini gimana nih Pak ceritanya? Mungkin bisa sambil ngelihat ke kamera juga nih Pak, biar teman-teman wah tahu nih. Beliau ya adalah... gini dulu, waktu zamannya Colt ini Pak. Dan Mas, ini kan saya emang pegang ini kan dulu angkutan nggak ada. Selain Colt, paling betul. minimal Hiace gitu. Saya demen kepikiran tahun demi tahun udah lewat. Anak lah muncul gede-gede. Saya cerita ke anak. Dek, waktu zaman dulu Papa pegang angkutan umum ini nyari Colt Adi Putro itu susah. Paling Armada, Karoseri, ACD, ABC mungkin waktu dulu. Terus Heliara banyaknya kan di Jawa Barat ini. Saya perhatiin dia nyari Adi Putro nggak ada. Nah akhir-akhir mungkin muncullah sekarang budaya online gampang gitu kan. Saya cerita ke anak, cariinlah Adi Putro. Mungkin nyari-nyari di medsos di mana gitu. Pak ini cocok nggak? Pingin yang ori kayak gitu. Jadi mengenang nostalgia zamannya dulu. Pingin mobilnya waktu zaman dulu aja susah. Iya, betul. Apalagi sekarang. Tapi harapan. Harapan saya itu kan wajar lah punya harapan, cita-cita. Betul. Mengenang masa zamannya dulu. Kata akhirnya nemu lah. Mungkin dari temennya, wah ini cocok Pak, cocok. Cuman ya biarlah dikit-dikit nanti perbaiki sendiri gitu. Akhirnya saya bongkarin pelan-pelan.
dirapi-rapi sampai kalau dicek besi kaki segala macam. Ya akhirnya emang kenikmatilah dipakai ke Jawa, Pangandaran, ke Jawa sering. Lantas misalkan Pangandaran sambil ngasuh bawa ini kan ada yang mobil juga ke saya nggak ini, jadi lebih mengenang rasa zaman dulu gitu. Tadi zamannya dulu ya. Masih bersyukur kita masih diberi hidup sama Tuhan. Betul. Udah kita bisa menikmati zamannya dulu, mengenang ya kenangan nostalgia dulu lah kok. Kenangan tuh nggak bisa diulang, Pak. Bisa. Jadi ini ini contohnya yang muda nggak, saya nggak di inilah yang muda-muda, bukannya nggak seneng gitu, tapi kan lebih seneng karena kenangan itu. Iya, betul. Ini tadi Mas Andre sempat cerita nih, Pak. Bapak pengen ngetrip naik mobil ini, tapi sempat dilarang, malah disaranin di towing aja. Bukan satu kali. Setiap ada kegiatan, kan ada yang ngajakin, misalkan temen mana, Pak towing aja lah, capek-capek. Ini malah sempat barengan sama anak. Barengan 2 mobil, malah anak yang kalah. Luar biasa ya kalau udah sayang sama mobil. Ya kan perbawaannya mungkin seperti itu. Waktu zamannya saya dulu, jadi si pegang si kemudi itu mungkin. Dari gas, rem kan udah seimbang lah, udah biasa. Mungkin kalau anak muda beda. Mungkin anak muda beda kan karena banyak mobil baru sekarang pengendaliannya mungkin beda. Kalau saya dengan zamannya waktu dulu masih ingat gitu. Oh, posisi call seperti ini, bawaannya seperti ini. Ya masih terkendali lah, bersyukur gitu. Dan yang terpenting memang semua itu tadi tetap dibawa langsung karena memang perawatannya selalu rutin ya Pak, selalu dicek kaki-kakinya, remnya. Ya, lagian kalau mobil-mobil gini, Mas ini nggak ada yang rumit gitu. Misalkan kita rem, blokir di jalan, paling enteng, dibongkarin, paling macet lah, kasih pelumas jalan lagi, mati. Pelatih kotor atau busi jalan lagi, nggak pernah sulit gitu. Apalagi kita tangani sendiri. Nah itu kalau kelebihannya itu yang mobil tua ya. Tahu gimana cara kalau ada trouble, gimana cara ngatasinnya gitu. Luar biasa. Karena udah kebayang kalau mobil tua itu dengan kabel 1 lembar aja bisa hidup. Betul. Kalau mobil muda sekarang kan beda lagi. Agak lebih rumit lah ya. Kalau bahasa anak sekarang. Jadi nggak ada kata trouble, misalkan kita berangkat malam, pagi, siang, enjoy aja kemana pun. Nah ini kita mau lihat interiornya gimana? Boleh. Tadi belum sempat lihat interiornya sama Mas Andre. Ini mungkin ini Mas, bisa dijelaskan. Ini bisa benar, ini kalau nggak asli Mas, ini mungkin ada cacat karena berapa tahun lah, udah puluhan tahun mungkin, ini 40 tahun. Tuh ini kan saya perhatiin ini di press. Zamannya dulu aja mungkin ini karoseri termewah kan Adi Putro, kualitas 1 lah. Saya makanya nyari Adi Putro, ini kan di press. Kalau yang lain masih di jahitan, ini udah press. Tuh. Ini saya yakin ini dengan ori. Nah, dengan warna kain ini mungkin udah nggak ada jualan. Kalau zaman sekarang misalkan mau diganti nggak ada gitu. Lagian dibentuk kalau ini Mas mungkin diganti. Ini saya nggak bisa dibohongin. Ingat waktu dulu yang ori seperti ini. Ini kan press semua. Ya, ukiran-ukirannya. Nah, lampu dari baru ini ada yang putus berapa biji ya? 1 atau 2. Ini nggak berani ngebongkar. Ini takut rusak. Jadi akhirnya biarin aja yang putus. Tuh. Ini coba Mas perhatiin ini yang putus berapa 1? Ini mungkin 3. 2, 3 ya. Iya. Kenapa ini saya berani bongkar? Ini harus takutnya rusak yang ini gitu. Betul. Door trimnya juga masih nyala. Oh iya loh. Door trimnya ini benar-benar kayak bis mobil mewah loh. Jadi kalau kita hobi senang Mas, ini idaman Adi Putro. Harus sedetil-detil benar-benar apal gitu dari dalam, jangan luar aja gitu. Saya nggak bisa bohongin karena aslinya ini Adi Putro, lihat di presan daleman, sekalipun bohlamnya putus biarin karena usia kita udah tua. Betul. Udah 43 tahun ya wajar lah gitu. Iya, luar biasa. Tapi kan tuh interior semua tuh yang masih nyala kan tetap nyala gitu. Kalau yang bisa diganti, kalau yang atas nggak berani Mas, takut rusak gitu. Dipertahankan ini
orinya benar-benar kita harus dijaga karena dengan seusia mobil ini kan udah 43 tahun. Iya, aduh 43 tahun kalau di manusia umur hidupnya lebih tua lah gitu teman-teman. Iya. Ini umur kendaraan 43 tahun luar biasa. Nah, oke, Pak, kita udah luar biasa, aku udah puas banget dan teman-teman mungkin juga udah puas banget nih Pak ngelihat bagian luarnya. Habis ini mungkin kita lihat bagian dalamnya kali ya Pak ya? Iya, iya. Oke, siap. Habis ini kita lihat bagian dalamnya ya teman-teman. Wah, mantap banget ya. Nah, kita duduk di depan. Permisi Pak. Silakan. Wah, luar biasa. Silakan. Langsung disambut oleh Pak Ilin. Wah, enak banget Pak. Ini begitu aku duduk, langsung empuk loh teman-teman. Tuh. Mantap, luar biasa. Nih, nutup pintunya juga enak. Mantap nih Pak. Ini kaca filmnya juga adem dan luar biasa. Dashboardnya masih original kayak gini dong. Keren Pak. Ini atasnya juga mantap ya Pak ya? Mewah Pak. Oli semua. Aduh. Ini belakangnya seperti ini teman-teman. Jos. Ini mobil mewah ini. Di zaman sekarang belum tentu nih bisa semewah ini. Tuh teman-teman lihat. Masih nyala lagi. Ya. Wah, ini nih kita lihat nih. Tuh. Udah ambient light-nya. Tahun lebih masih nyala nih. Ada yang putus beberapa bagian wajar. Wajar lah itu mah karena udah 43 tahun. Luar biasa. Mantap. Ini kita mau jalan-jalan ya Pak ya. Keliling kota Garut. Luar biasa. Masih layak pakai mobilnya. Ini masih? Iya, bisa dipakai jarak tempuh jauh. Terakhir berarti ke mana Pak naik mobil ini? Baru kemarin pulang dari Pangandaran. Pangandaran. Acara grup otomotif mobil. Naik mobil ini jalannya meliak-liuk gitu ke Pangandaran. Luar biasa. Ada komunitas di Jogja, di Bangkalan juga. Bangkalan Madura. Iya. Ada kawan-kawan. Ya, segrup Adiputro itu. Wah, luar biasa. Teman-teman juga pada pegang Adiputro. Jadi kita pingin bareng jalan-jalan Adiputro semua itu. Wah, mantap. Oke, di sini juga ada Mas Andre. Ya, Mas. Wah, Kita luar serasa biasa. Di rumah nih, Mas. Iya, asli Mas. Ini mobil-mobil zaman sekarang kalah nih Mas, enaknya. Betul. Kurangnya AC aja Mas satu. Nggak apa-apa, ini kan memang pada zamannya kan ya originalnya kan seperti ini. Iya. Oh ini, tuh teman-teman lihat dong tekstur ludrunya nih. Udah kayak rumah pokoknya. Udah kayak rumah asli. Lega ya Mas ya? Di belakang tuh. Lega banget Mas. Tuh, teman-teman lihat busanya tuh. Ini empuk banget. Empuk tuh seperti ini. Nah, Kemudian bikinnya dari apa Mas? Kayaknya bukan busa deh pas kita lihat. Kayak bukan busa ya, tapi apa nih Mas? Magnet ya. Aslinya Pengen serabutan gitu ada. Lapisi busa lagi. Oh, empuk banget. Wah ini kalau aku bilang nih kayak magnet Mas. Jadi begitu kita duduk langsung nggak pengen berdiri lagi. Tuh kacanya di slidingnya juga masih enak ya. Nostalgia banget Nah, Mas. nostalgia banget. Walaupun ini bukan nostalgia saya, tapi nostalgia Bapak. Luar biasa. Waktu zaman dulu nyupirnya kayak gini. Tangannya Mas, lihat, Mas. Tangannya. Jadi kebiasaan gini, kalau banyak penumpang dulu nih, 4 orang, jadi gini duduk. Di sini 4 orang Pak. Asal bisa ya setik persenan aja bisa dapat gitu. Jadi kebiasaan sampai sekarang tangannya gini. Iya, mepet keluar ya. Ini kita ada di kota Garut teman-teman, luar biasa. Di luar panas kayak gini tapi adem di sini di dalam mobilnya. Kalau misalnya kita mau buka kaca tinggal diputer-puter. Nah, ini dia suasana Garut. Ini bensinnya pakai apa, Pak? Pertalit. Pertalit ya. Ya, kalau ada duit Mas biasa Pertamax. Iya, kalau buat jalan jauh ya. Ini kan pemakaian paling dalam kota aja ya, nggak butuh ya bensin yang terlalu mahal. Gimana? Kan kalau ada duit, kalau nggak ngantri kita Kalau nggak ngantri. kalau ngantri kita isi Pertamax Mas.
Tapi justru kebalik, kalau mobil ini isi pertama, orang-orang pada foto mas. Oh. Nah kalau mobil-mobil mewah isi pertalite kan difotoin tuh. Kalau ini kebalik, pas kita isi pertama, ada aja selalu yang foto. Iya, karena memang di zamannya ini kan ya pertalite cocok, premium. Nggak rewel, memang sudah sesuai dengan spek di zamannya gitu. Jadi nggak perlu yang pertamax yang terlalu mahal. Luar biasa. Ini speedonya aktif nggak Pak? Aktif semua. Wah. Klaksonnya juga masih aktif. Jarum-jarumnya mantap. Ini mungkin ya kalau di zamannya ini bisa jadi mobil keluarga atau bisa jadi mobil bisnis juga ya. Apa istilahnya, omprengan gitu ya. Mobil Pak Kades juga sama. Mobil Pak Kades lagi. Kan buat keluarga isinya banyak ini mas. Mohon iya. Kalau sedan itu kan joknya satu baris. Iya. Ini bisa banyak tuh ke belakang. Mau tidur nggak bisa ya. Di Jawa Timur aja susah loh mas nyari yang se-original ini. Padahal tempatnya loh. Ini di Jawa Barat malah ada yang kayak gini. Nah, karena satu orang ini yang terpisah apa dapat Adiputro. Luar biasa. Tarikannya juga masih halus ya, rajin banget perawatan ini teman-teman. Suspensinya nyaman, kaki-kakinya. Tua itu tuh mas ganti gas juga kencang. Kalau udah biasa ada trik-trik khusus. Ada trik khusus nih ngejejak gasnya. Ini behind the scene ya teman-teman. Behind the scene luar biasa. Wah ini jalanan nanjak loh. Nanjak mas. Wah. Masih kuat. Oh iya. Tapi kebanyakan kalau ngambil segini, misalkan digas dari awal juga, kayak di bawah juga udah kencang. Betul. Tapi pelan ini nyantai mobil ini. Jadi mas, gimana? Mas, yang saya lihat itu ritmenya bapak kalau nyetir tuh mobil tua tuh nggak bisa kayak mobil-mobil sekarang yang instan. Benar. Jadi dia harus ambil ancang-ancang dulu dari bawah. Kalau pas over giginya, pas gasnya, tanjakan segimana terjangkau ya memang ringan-ringan aja sih. Saya liatin gitu sih mas, selama ini nyetir tuh bapak kayak gitu. Iya, ancang-ancangnya itu penting ya. Nah, itu. Karena itu. Tapi yang saya belum lihat tuh bapak mogok pakai mobil coolnya. Belum pernah. Jangan sampai. Saya mau ketawain itu mas. Malah belum ditowing. Jangan sampai. Iya ini. Wah, ini kita ngelihat view dari ini gunung apa nih mas? Ini kita ke pegunungan ya? Gunung Cikuray. Wah, tuh view-nya teman-teman. Nah, teman-teman, sekarang kita ada di Cafe EN Megawati, masih di Garut. Dan di sini teman-teman lihat, luar biasa, view-nya cakep banget. Senada banget sama cakepnya dari mobil ini. Teman-teman lihat, tadi mungkin pas di dalam ruangan nggak terlalu kelihatan ya. Ini catnya metalik kayak gini. Wah, jos, detil banget, luar biasa. Kayak gini nih teman-teman, view-nya. Asli cakep ya. Oke, teman-teman, kita udah selesai makan siang dan kita mau balik lagi ke rumah bersama ini dia Colt T120 Adiputro. Ya, permisi. Wah, Mas Anton ya. Di dalam kemudi. Luar biasa. Wah, selain Bapak, Mas Anton juga sering bawa nih berarti. Mengikuti zaman Mas. Nah teman-teman, ini dia kita bersama Mas Anton. Wah, paling jauh bawa mobil ini kemana Mas? Pangandaran. Mantap, acara ya berarti apa namanya, komunitas ya, grup otomotif. Pak istirahat ya Pak. Ini ada peran pengganti ini. Kalau
selain saya ini Anton yang bawain mobil ini. Wah. Ya memang kalau bawa mobil apalagi mobil klasik ini kaki kita harus penyesuaian ya. Iya. Nggak semua orang bisa, harus apa ya istilahnya, harus feel-nya harus dapat lah ya sama tarikan mesinnya ya. Sama bangganya sih jauh kalau pakai mobil muda gitu ya, Mas. Mobil muda mungkin karena banyak gitu kan. Betul. Ketika saya pakai mobil ini pasti orang banyak yang lihat gitu, banyak yang seneng gitu. Tadi aja pas kita makan tuh banyak yang nanya ya, Mas. Iya. Ini masih ori. Iya, ini masih ori ini. Luar biasa. Terus teman-teman, ya deh pemandangan di sini cakep banget nih. Lagi kehalang rumah-rumah. Nah, teman-teman, ini dia. Kita udah tiba lagi di garasi. Dan ini adalah akhir dari video kita kali ini. Wah, luar biasa. Pak Ilin, makasih banyak ya Pak. Kita udah diizinin ngelihat mobilnya, udah diajak muter-muter, luar biasa. Semoga sehat selalu Pak Ilin. Amin. Bisa bahagia terus sama mobilnya nih Pak. Mas Andre, makasih banyak Mas. Ya, kita ketemu lagi kapan-kapan Mas. Ya. Mas Anton, makasih banyak. Udah diizinin nih, udah diajak keliling-keliling juga. Nah, teman-teman, ini dia akhir dari video kali ini. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Semoga nambah informasi baru untuk teman-teman dan nambah minat teman-teman nih untuk ambil produk Adiputro. Karena seperti ini jadinya kalau teman-teman bisa ngerawat produk buatan karoseri Adiputro ya dengan rapi, dengan kinclong, nanti di masa-masa yang akan datang 40 tahun lagi bakal jadi mobil idaman juga. Oke, kita ketemu lagi di video-video selanjutnya tentunya dengan produk-produk buatan karoseri Adiputro. Untuk di video ini nggak ada jargon apapun sasisnya, yang penting karoserinya Adiputro ya. Karena ini kan kategorinya bis, mini bis bukan bis. Oke, terima kasih semuanya.